Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan lagi materi dari Kaya dari Properti di Bisnis Kafling Siap Bangun. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai peluang-peluang dan alasan-alasan kenapa Anda harus bisnis properti. Kenapa bisnis properti itu selalu menguntungkan, bisnis yang nggak pernah rugi. Itu sudah Anda pelajari di video sebelumnya. Nah, kita akan membahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai mental block di bisnis properti. Nah, seperti yang sudah Anda pelajari di video sebelumnya, bahwa berbisnis properti itu ternyata sangat menjanjikan. Peluangnya sungguh ada, peluangnya real, dan memang sangat menguntungkan. Tapi kenapa kok yang bermain bisnis properti itu sangat sedikit sekali? Bahkan tidak banyak orang yang tahu bahwa bisnis properti itu mudah dan bisa dijalankan. Dan bisa masuk siapapun bisa masuk di bisnis properti ini. Apapun latar belakang pendidikan, apapun kondisi keuangan, siapapun itu bisa masuk di bisnis properti. Nah, kenapa banyak orang yang tidak bisa masuk di bisnis properti? Itu salah satunya kebanyakan adalah karena mental block di bisnis properti ini. Nah, kita akan pelajari satu persatu apa saja sih mental blocknya. Yang pertama yaitu bisnis properti membutuhkan dana yang besar atau modal yang besar, nilainya ratusan juta hingga miliaran. Itu berpatokan pada harga tanah dan harga rumahnya. Nah, ini tidak sepenuhnya benar, namun tidak sepenuhnya salah juga gitu. Memang bisnis properti ini butuh dana yang lumayan besar, nilainya ratusan juta hingga miliaran. Tapi untuk memulainya itu bisa dengan modal yang sedikit, bisa dengan modal yang tidak sampai ratusan juta juga bisa. Nah, detailnya nanti kita akan belajar di detail mengenai bisnis Kafling Siap Bangun, di mana hanya membutuhkan modal di bawah 100 juta saja. Artinya bisa seperti itu, tapi kok nggak banyak orang yang tahu gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak bisa jika tanpa bank. Nah, kalau nggak pakai modal bank, itu nggak bisa bisnis properti. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa dengan bisnis properti ini sebenarnya aman dan menguntungkan karena memang jaminannya itu bisa diterima oleh lembaga keuangan, termasuk salah satunya adalah bank. Nah, oleh karena itu banyak orang yang bisnis properti itu partnernya itu sama bank, nggak bisa dipisahkan dengan bank. Karena dengan modal yang segitu banyak, siapa yang punya modal dengan segitu banyak, ratusan juta hingga miliaran? Salah satunya adalah lembaga keuangan dalam bentuk perbankan. Nah, jika kita tanpa bank, itu sulit untuk menjalankan model bisnis dari bisnis properti. Nah, itu juga nggak sepenuhnya benar dan nggak sepenuhnya salah juga. Nggak sepenuhnya benar karena memang bisa kok tanpa bank juga. Kita sudah ada beberapa proyek yang kita jalankan tanpa melibatkan bank sama sekali. Namun benar juga bahwa lebih enak memang secara finansial itu jika ada kita penyokong dana, yaitu bank itu sendiri, itu lebih enak. Namun nggak semua orang memiliki akses untuk mendapatkan dana dari bank. Yang bisa mengakses bank atau yang bisa mendapatkan pendanaan dari bank hanya orang-orang tertentu saja. Nah, yang dimaksud orang-orang tertentu adalah orang-orang yang sudah memiliki jaminan aset atau orang-orang yang memang sudah memiliki properti sebelumnya. Nah, mereka melipat gandakan lagi kekayaan mereka dengan menjaminkan properti-properti mereka yang sudah mereka miliki. Jadi bukan dari titik nol. Namun, Anda bisa memulai dari titik nol, walaupun Anda tidak punya properti sebelumnya. Nah, itu bagian yang salahnya. Jadi, ternyata bisa kok tanpa bank juga, kalau mengetahui caranya. Dan salah satunya akan kita bahas juga nantinya. Dan yang terakhir, ini adalah bahwa mental blocknya adalah pusing gitu ya, banyak sekali yang diurus dan tidak bisa semua orang mengerjakannya. Nah, ini memang benar bahwa banyak yang diurus, benar bahwa bisnis properti itu juga nggak simple, bisnis yang kompleks, bisnis yang banyak diurus, dan nggak semua orang bisa mengerjakannya, itu benar juga. Maka dari itu banyak industri dan profesional yang terlibat di properti. Seperti misalkan untuk mengurus perizinan, bisa dengan konsultan perizinan, mengurus legalitas bisa dengan notaris, mengurus pembangunan bisa dengan kontraktor, mengurus penjualan bisa dengan agensi. Nah, itu banyak sekali memang yang bisa membantu kita untuk mengurus itu semua. Jika kita bisa pandai-pandai
memanage orang-orang tersebut gitu ya. Jadi kita nggak perlu menjadi ahli semuanya untuk bisa bisnis properti, namun kita bisa memegang orang-orang ahli di dalamnya. Nah, seperti itu yang membuat orang itu ragu untuk bisnis properti. Takut nggak bisa mengerjakannya, takut nggak bisa jualannya, takut nggak bisa ngurus izinnya, takut nggak bisa ngurus legalnya, dan takut-takut yang lainnya. Padahal bisa dikerjakan oleh orang-orang profesional. Nah, ini yang membuat orang-orang ragu dan bahkan tidak memasuki bisnis properti. Jadi begitu ya, ada 3 mental block yang biasanya banyak dirasakan orang ketika mau bisnis properti. Nah, ini seperti yang sudah sedikit saya jelaskan bahwa ternyata mental block tersebut nggak sepenuhnya benar, walaupun nggak sepenuhnya salah juga. Kita bisa melewatinya jika kita memang tahu caranya. Nah, Anda sudah belajar pada video pertama tentang keuntungan-keuntungan dari bisnis properti, peluang-peluangnya juga, dan alasan mengapa Anda harus bisnis properti sekarang, karena memang peluangnya ada, dan memang menguntungkan, dan memang tanpa rugi. Lalu kemudian pada video kedua kali ini Anda sudah belajar bagaimana orang-orang terjebak dari mental block bisnis properti. Sehingga walaupun mereka tahu sebenarnya, walaupun mereka tahu keuntungan dari bisnis properti, namun mereka nggak masuk di bisnis properti ini dari mental block tersebut. Sudah diblok duluan pikirannya oleh hal-hal seperti ini. Jadi mereka tidak masuk di bisnis properti. Yang membuat kesuksesan mereka di bisnis properti ya nggak sukses karena memang mulai aja nggak, gimana bisa sukses gitu. Seperti itu. Nah, pada video selanjutnya nanti kita akan mulai belajar tentang teknis dan juga detail mengenai kaidah properti dari bisnis Kafling Siap Bangun. Insya Allah, ketika Anda sudah memahami video pertama dan juga video kedua, Anda akan lebih gampang lagi untuk menerima materi dari yang berikutnya. Sehingga kemungkinan Anda bisa sukses semakin besar. Sampai jumpa di video selanjutnya.